Dekat Indo macam mana elektrik dibayar? Top up sendiri ke? Indonesia impor listrik dari negara tetangga dan makin hari kuantitas impornya semakin meningkat. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia semakin bergantung pada impor listrik dari Malaysia. Ternyata api di Indonesia masih bergantung kepada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video tentang elektrik yang masih ekspor kepada Malaysia para sahabat. Ternyata di Kalimantan sana, Indonesia para sahabat, masih bergantung tenaga elektrik kepada Malaysia, Sarawak macam itu para sahabat. Di perbatasan sana masih menggunakan elektrik dari Malaysia para sahabat. Makanya jangan sombong dulu kepada netizen ataupun ketua netizen yang selalu memburuk-burukkan negara Malaysia yang sudah sudi memberi bantuan ke negara kita sendiri seperti elektrik, seperti api macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Ini dia videonya. Let's go. Kamu tahu kalau Indonesia masih memerlukan impor untuk memenuhi kelistrikan warganya? Ya, Indonesia masih memerlukan pasokan listrik Malaysia untuk menyuplai listrik warga Kalimantan Barat, terutama di wilayah perbatasan. Setidaknya, Indonesia mengimpor 100 hingga 120 megawatt dari Malaysia. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian ESDM mengklaim impor listrik merupakan kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia. Tepatnya antara PT PLN Persero dan Sarawak Electricity Supply Corporation atau SESCO. Kerjasama keduanya dicanangkan berdurasi hingga 25 tahun. Kerjasama PLN dan SESCO tidak hanya terkait impor, tetapi juga potensi ekspor. Adapun aliran listrik dari Malaysia menggunakan interkoneksi Kalbar Sarawak. Dan berdasarkan penelusuran, inisiasi impor listrik dimulai 2012. Saat itu, pilihan impor dipilih untuk menurunkan biaya. Pada tahap awal, PLN akan mengimpor listrik sebesar 50 megawatt dari Malaysia. Dan selanjutnya, dapat ditingkatkan hingga mencapai 200 megawatt. Dalam kurun 2012 hingga 2022, jumlah impor dari Sarawak pun dinamis. Apabila pada 2012 impor listrik Indonesia sebesar 2,99 gigawatt hour, maka pada 2022, mencapai 797,38 gigawatt hour. Besaran impor listrik Indonesia dari Malaysia tercatat sempat menyentuh 1.553 gigawatt hour pada 2020. Sebenarnya, saat ini kondisi kelistrikan di Kalbar sudah membaik. Dari sisi daya pembangkit PLN, statusnya di Kalbar sudah normal dan bahkan surplus 205 megawatt. Lalu bagaimana ke depannya? Apakah pasokan listrik Kalimantan Barat masih akan tergantung dari Malaysia? Lo tau nggak, Indonesia impor listrik dari negara tetangga dan makin hari kuantitas impornya semakin meningkat. Kementerian ESDM mencatat pada kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia impor listrik dari Malaysia yang semakin meningkat. Di tahun 2024 aja, impor listrik dari Malaysia mengalami peningkatan 11,98%. Kementerian ESDM ngejelasin kalau impor listrik dari Malaysia ini untuk kebutuhan di Kalimantan Barat. Dan impor listriknya ini berasal dari perusahaan Malaysia yang bernama SESCO. SESCO ini mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadinya harga listriknya jauh lebih murah dibanding suplai di area Kalimantan Barat yang masih pakai BBM jenis high speed diesel. Dekat Indo macam mana elektrik dibayar? Top up sendiri ke? Nah, jadi kalau di sini tu, kalau dulu tak, kita bayar dekat apa? Kadang kantor pos, kadang dekat tempat tempat PLN dia langsung. Tapi kalau sekarang dah berubah. Nah, jadi kalau sekarang tu kita top up dulu. Biasanya kita beli dulu. Habis tu dah dapat kodenya, baru kita masukkan tu dekat situ tu. Baru dia pencet tut. Gitu.
Jadi biasa dia kalau listrik tu dah nak habis, dia sering berbunyi tut macam nak meletop tu. Jadi kalau lah berbunyi tu, kalau dengar rumah orang berbunyi tut, tanda listrik dia nak habis lah tu. Kalau dulu tak gitu. Dulu isi dia pergi ke kantor pos, ngisi sebulan tagihan dia berapa. Kalau sekarang dah mulai macam gitu. Kalau tak ada, kalau habis tak ada ngisi voucher, habislah, matilah kita. Bergelap lah kita. Tapi ada juga beberapa yang kalau tak salah saya di Dayak tu masih pakai yang model-model KWH lama. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia semakin bergantung pada impor listrik dari Malaysia. Data terbaru dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pada 2023, impor listrik mencapai 892,91 gigawatt hour, naik 11,98% dari 2022. Meski begitu, jika dibandingkan dengan 2013 yang hanya 3,03 gigawatt hour, peningkatannya mencapai 27.289%. Impor ini terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Barat, yang lebih murah menggunakan pasokan dari pembangkit listrik tenaga air milik Sarawak Electricity Supply Corporation di Malaysia, dibandingkan dengan pembangkit lokal yang masih menggunakan BBM. Semoga beberapa proyek pembangkit listrik energi terbarukan dalam negeri, khususnya di Kalimantan, dapat segera terrealisasi untuk mengurangi ketergantungan ini. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya memang Indonesia masih bergantung kepada Malaysia di bagian Sarawak para sahabat. Di sana, di Kalimantan sana para sahabat, masih bergantung api dari Malaysia para sahabat. Jadi jangan sombongkan diri, jangan bongkak diri, dan sudah Malaysia banyak menolong kepada Indonesia para sahabat. Jadi buat kaum-kaum netizen yang ketua-ketua netizen yang tak suka kepada Malaysia, stoplah deh. Tengoklah kebaikan orang Malaysia dan juga negara Malaysia kepada Indonesia para sahabat. Dan yang paling penting bagi para sahabat yang kalau memang para rekan-rekan daripada Indonesia yang mau kerja ke Malaysia, jangan datang secara ilegal. Jangan sampai para sahabat, datanglah secara elok-elok, datang secara halal macam itu, agar tidak menimbulkan banyak konflik para sahabat. Dan seperti kemarin yang sudah didor itu sudah menjadi konflik, dan sekarang sudah menjadi penangkapan besar-besaran, pemulangan TKI besar-besaran ke Indonesia dijadikan konflik. Malaysia akan krisis ekonomi, akan mangkrak tanpa pekerja. Indonesia katanya. Dari mana? Statement dari mana? Pernyataan dari mana para sahabat? Intinya kalau mau kerja ke negara orang, datang secara halal. Itu saja mungkin para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.